Selamat siang untuk kita semua, terkhusus untuk adik-adik yang menonton video ini ya. Jangan lupa semangat paginya, walaupun sekarang kondisinya siang atau malam atau sore. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 5 SD dari buku tematiknya. Yuk yang adik-adik kelas 5 SD, buku paket tematiknya dibuka ya, supaya pembelajarannya segera kita mulai. Jadi di video kali ini kita membahas dua tema. Yang pertama tema 3 mengenai kerukunan dalam bermasyarakat, dan yang kedua tema 5 yaitu mengenai bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke adik-adik, jadi yang pertama kita akan membahas subtema pertama atau subtema 1, yaitu mengenai hidup rukun. Jadi coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Jadi apa yang adik-adik lihat dari gambar ini? Ya, betul sekali. Gambar tersebut memberi penjelasan tentang orang-orang yang berbeda keyakinan atau kepercayaan. Tetapi di gambar tersebut mereka semua tampak terlihat girang dan tersenyum. Dan mereka bisa tetap rukun di tengah-tengah perbedaan yang ada. Perlu adik-adik tahu, hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia, tanpa membedakan antar manusia. Jadi, adik-adik, jika kita bisa lebih memilih untuk hidup yang rukun, maka kita akan mendapatkan sejumlah manfaatnya. Berikut ini manfaat hidup rukun. 1. Kondisi hidup rukun akan menimbulkan rasa menjauhi perselisihan dan pertengkaran antar sesama. Kemudian akan menimbulkan rasa bahu-membahu atau tolong-menolong. Jadi, di sini supaya kita bisa tetap menjaga kerukunan, maka adik-adik harus melakukan sejumlah kegiatan atau aktivitas ini lebih sering, yaitu antara lain dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hidup rukun di rumah. Yang kedua, hidup rukun di sekolah. Hidup rukun di rumah misalnya makan bersama keluarga, bermain dengan kakak dan adik, serta meminjami adik mainan, kemudian belajar dengan kakak, dan membantu orang tua di rumah. Hidup rukun di sekolah misalnya bermain dengan teman, piket bersama, berbagi kue dengan teman, kemudian belajar kelompok dengan teman, dan yang paling penting, jangan pernah mengejek teman kita ya. Oke adik-adik, setelah pembelajaran tema 3, kita lanjut ke tema 5, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Subtema 1, Indonesiaku, bangsa yang kaya. Jadi, di buku tematik kita ini, di tema 5, bangga sebagai bangsa Indonesia, subtema 1-nya perihal mengenai pelajaran PPKN yang dimuat, dibahas mengenai koperasi. Jadi, di sini kita akan mempelajari atau mengenal apa itu koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bercirikan watak sosial, berwujud usaha bersama, dan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuan,
ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi juga berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi adalah milik semua anggotanya. Pengelolaannya dijalankan dengan cara demokratis dan terbuka. Keuntungan yang diperoleh menjadi milik semua anggotanya. Keuntungan itu akan dibagikan kembali kepada anggotanya dalam bentuk sisa hasil usaha atau yang disebut dengan SHU. Sebagai organisasi ekonomi rakyat, asas dan prinsip-prinsip koperasi sangat sesuai dengan jiwa Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas, apa saja prinsip-prinsip koperasi yang berkesesuaian dengan Pancasila, terutama sila kelima Pancasila? Nah, jadi prinsip-prinsip koperasi yang berkesesuaian dengan Pancasila, terutama sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun atas. Siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Jadi, koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil. Jadi, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing, koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Maka, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata, terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha. Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain. Jadi, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Jadi, koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama, mengelola kegiatan yang bersifat positif, dan membutuhkan keahlian dalam pengoperasiannya, maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat. Oleh karena itu, pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi. 5. Kerjasama antar koperasi. Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam perorganisasiannya, tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa
komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian, diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan. Nah, jadi adik-adik sekalian, demikianlah materi kita tentang hari ini mengenal koperasi yang ada di buku paket tematik tema 5 kelas 5 SD, dan juga sudah kita bahas mengenai tema 3 kerukunan dalam bermasyarakat. Semoga adik-adik kelas 5 SD dapat memahami dan mengingat video pembelajaran kita hari ini ya, serta ucapan terima kasih kepada teman-teman, para orang tua, dan dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PPKN tingkat dasar, yaitu Ibu Rosna dan Ibu Mariatun. Terima kasih banyak ya Bu, serta ucapan terima kasih juga untuk tim yang telah bekerja sama, yaitu tim kelompok 5 dalam pembuatan video ini. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. See you and goodbye.